Halo, saya Raihan Fauzan dari Revolver Project. Pada video kali ini kita akan membuat custom transition. Nah, sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel Revolver Project untuk video menarik lainnya. Nah, kalau begitu, langsung saja kita lihat cara pembuatannya. Nah, pertama-tama kita siapkan dua slide yang akan kita transisikan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dua slide yang akan digunakan. Nah, jadi transisi yang kita akan buat tuh ada dua cara pembuatannya. Yang pertama tuh cara yang biasa, yang standar. Yang kedua tuh cara menggunakan transisi morph dan fitur zoom. Nah, nanti akan kita bahas di bagian akhir. Kita fokus dulu ke cara pembuatan yang standar. Oke, kita sudah punya dua slide di sini. Lalu kita buat slide baru di antara keduanya. Ubah warna backgroundnya. Oke, nah pertama kita akan kita ingin dapatkan si gambar ini. Nah, kita bisa menggunakan screenshot. Nah, namun kita disable dulu keyboard. Nah, di sini kita tekan print screen. Nah, lalu di sini kita Ctrl V atau paste di sini. Nah, di sini kita dapatkan si gambar dari slide 1 ini, cuman dalam bentuk gambar. Nah, lalu selanjutnya adalah kita akan membuat efek mengecil di sini. Nah, jadi kita ke animation, kita close dulu ini, animation pen, add animation, grow or shrink. Nah, start with previous, lalu kita akan ubah settingannya dengan ukuran, kita akan memperkecil jadi 60%. Oke. Oke, nah tadi kan kita memperkecil dengan ukuran menjadi 60% dari ukuran awal. Nah, kita catat ukurannya di sini agar nanti kita akan lihat bahwa perhitungan itu kita harus tahu ya. Mengecil 60%. Oke. Nah, lalu kita lihat. Nah, dia mengecil sampai ukuran 60%. Nah, durasinya kita turunkan menjadi sekitar 1 detik. Mungkin 0,75. Oke, nah lalu kita print screen kembali. Nah, kita duplikat CTRL-D slide ini, maka akan jadi 2. Lalu kita paste, kita tempel si screenshot tadi. Nah, lalu klik kanan, send to back. Nah, untuk apa screenshot tadi? Nah, jadi screenshot tadi itu berfungsi sebagai ukurannya ya. Jadi kita bisa perkecil gambar yang ini seukuran ini. Nah, kenapa? Karena setelah si slide ini mengecil, si gambar slide ini, nah, dia akan otomatis pindah ke slide selanjutnya. Nah, jadi kita pastikan ukuran slide yang ini tuh sama dengan ukuran slide hasil pengecilan di sini. Oke. Nah, lalu kita hapus saja backgroundnya. Bentar, kita hapuskan ukurannya sedikit off. Oke, sudah pas.
kita delete hasil screenshot tadi. Nah, lalu di sini kita bisa delete backgroundnya. Nah, lalu selanjutnya kita akan menggerakkan si gambar slide ini keluar luar ininya ya, luar layarnya. Nah, jadi animation, add animation, kita pilih motion path yang line. Lalu kita arahkan ke arah kiri atas biar agar dia keluar dari slide-nya. Waktunya jadi 1 detik. Nah, lalu kita tambahkan animasi lainnya, yaitu animasi spin. Jadi agar seperti kertas yang dilempar. Nah, samakan waktunya dengan animasi motion pad-nya. Jadi 1 detik, 1 detik. Lalu klik 2 kali, kita akan mengubah si sudut perputarannya. Nah, kita pilih sekitar 30 derajat, counterclockwise, berlawanan arah jarum jam. Lalu geser dia jadi 0,5. Oke, jadi kalau kita play, oh ada yang salah. Oh, masih 360. Enter. Nah, seperti itu. Nah, nanti di balik si slide 1 ini ada si gambar slide 2. Jadi kita persiapkan gambar slide 2. Disable dulu. Suspend. Kita screenshot. Lalu kita pastekan di sini, tempel. Nah, kita paskan ukurannya menjadi sama seperti slide 1 ya. Lalu klik kanan, send to back. Nah, lalu kita akan tambahkan sedikit rotasi. Jadi, mungkin agak-agak miring ya. Nah, agar kemiringannya pas, kita putar si gambar ini menggunakan format picture. Jadi klik kanan, format picture, akan muncul menu di kanan. Pilih yang di sini size and properties, lalu kita pilih size. Nah, lalu ada rotation. Nah, jadi misalkan kita klik 30%, maka dia akan berputar ke arah kanan, clockwise, arah jarum jam sebesar 30%. Kita ingin dia agar berputar sekitar 10%. Nah, seperti ini. Nah, lalu si slide ini kita akan tempelkan di slide ini juga ya. Nah, di sini Ctrl V, klik kanan, send to back. Nah, jadi pas kita play, si slide ini udah di belakang. Nah, oh iya, jangan lupa transition. Karena ini 0,75 detik, maka kita setting di sini sama 0,75 detik. Jadi ketika animasinya telah selesai, dia akan berpindah ke slide 3. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya setelah si slide ini keluar, slide 1 keluar, kita delete yang sini. Nah, kita ingin agar si slide 2 ini tuh berputar dan membesar, sehingga dia memenuhi layar seperti ini. Nah, seberapa besar perbesarannya? Nah, itu kita harus sesuaikan dengan ukuran yang tadi. Jika dia mengecil 60%, maka dia harus membesar berapa persen? Nah, yang agar dia kembali menjadi ukuran semula ya. Nah, sedikit matematika di sini. 60% itu 3/5 kan. 3/5, maka agar dia menjadi 1, berarti dia harus dikalikan dengan 5/3. Ya kan? Nah, 5/3 itu artinya dia sekitar diubah jadi sekitar 167%. Jadi jika kalian malas ngitung, ini aja, kita pakai 167%. Jadi kita pilih gambarnya,
animation, add animation, pilih grow or string. Start with previous 0,75 detik, klik 2 kali. Oh iya, ini paskan. Nah, di sini kita tulis 167 yang tadi. Lalu oke. Kalau kita play, nah seperti itu. Nah, tadi kan kita saat di sini tuh si gambar slide 2 kita rotasi 10 derajat ke kanan. Nah, agar dia kembali tegak, berarti kita harus putar 10 derajat ke arah sebaliknya, ke arah counterclockwise. Nah, jadi add animation, spin, lalu sesuaikan durasinya 0,75 detik, klik 2 kali, custom kita 10%, counterclockwise, enter, lalu oke. Kalau kita play, nah dia akan memenuhi slide. Nah, setelah itu, setelah dia berputar dan membesar, lalu kita ganti ke slide selanjutnya, itu slide 2. Jadi di sini after 0,75 detik. 75, enter. Kita cek semuanya, mungkin di sini after 1 detik. Oke. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke. Nah, jadi ini untuk pembuatan transisi cara yang normal. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat cara pembuatan yang menggunakan transisi morph dan fitur zoom. Nah, jadi fitur zoom dan morph ini hanya ada di PowerPoint 2019 kalau tidak salah. Nah, jadi kalau kalian punya PowerPoint 2019, kalian bisa mengikuti bagian yang ini, dan bagian ini tuh lebih mudah daripada bagian yang sebelumnya ya. Jadi kita tambahkan ini standar section morph terus zoom. Oke. Kita copy slide 1 dan slide 2 yang di sini. Lalu kita pindahkan ke bagian ini. Kita bisa tutup. Nah, jadi untuk yang memakai morph itu lebih mudah. Klik kanan, new slide di sini. Delete. Ganti warna background. Oke. Nah, jadi tahapnya itu kalian hanya tinggal klik slide yang ini. Lalu drag. Jadi langsung klik drag, lalu simpan di sini. Maka dia akan muncul jadi sebuah gambar di sini. Kecil kayak gini ya. Nah, kita bisa perbesar dia jadi full seperti halnya yang di sini ya. Kalau di sini kita pakai screenshot, nah kalau di sini kita nggak perlu screenshot, kita tinggal geser aja dari slide sini langsung ke dalam workspace kita. Oke. Nah, di sini lalu kita duplikat si slide yang ini ya, yang tadi sudah digeser ini jadi 2 nih. Nah, lalu di sini transitionnya itu 0. Jadi ketika langsung berpindah gitu. Nah, lalu yang slide 8 ini kita pilih morph. Morph lalu morph lalu pilih duration 0,75 detik. Oke, nah di sini kita bisa perkecil ukuran seperti ini. Oke, jadi mirip-mirip sama yang tadi, yang di versi standar. Nah, di sini kita nggak perlu harus tahu berapa persen pengecilannya. Jadi karena dia akan berjalan otomatis perbesaran pengecilan, jadi kita nggak perlu terlalu memikirkannya. Oke. Jadi ukuran seperti ini, sekitar ini, lalu kita duplikat lagi slide ini.
Lalu kita tempatkan slide-nya di luar. Oh ya, kita tambahkan dulu slide yang duanya. Drag ke sini. Nah, dia akan muncul slide 2 nih. Nah, kita sesuaikan dulu ukurannya agar pas. Lalu mungkin kita rotasi seperti yang sebelumnya. Sekitar segini. Send to back. Oke. Nah, di slide ini kita akan pindahkan ini keluar. Lalu kita putar sedikit. Nah, di sini. Oke, jadi kita tambahkan slide 2, lalu slide satunya keluarkan. Tapi jangan di delete ya. Kita simpan di luar workspace ini ya. Di luar. Ya, di workspace ini. Jadi jangan di delete. Hanya digeser keluar layar. Lalu kita copy paste si slide 2-nya. Lalu kita tempel di slide di sini dan di sini. Nah, lalu send to back. Di sini juga send to back. Nah, jadi mungkin kalian bertanya kenapa kita simpan slide satu ini di luar. Nah, jadi transisi morph ini dia bisa menganimasikan sesuai posisi sebelum dan sesudah. Jadi misalkan di slide 8 posisi slide 1 ini, si gambar slide 1 ini ada di tengah. Tapi ketika di slide selanjutnya itu di luar. Maka si PowerPoint-nya akan menghitung animasi pergerakan keluarnya gitu. Jadi kita nggak perlu harus nentuin arahnya, perputarannya segimana. Kita tinggal posisikan dia di tempat yang selanjutnya gitu. Jadi nggak perlu pakai animation gitu. Oke. Setelah si slide satunya keluar, kita duplikat lagi slide ini. Di sini kita bisa delete karena udah keluar. Lalu kita kembalikan si slide 2 ini posisi tegak, lalu ukurannya diperbesar seperti ini. Nah, jadi dari sini mengecil, lalu slide satunya keluar, slide 2 muncul lalu membesar. Jadi kalau kita play nih, kan seperti ini. Nah, seperti itu. Mungkin di sini si transisinya kita set after 0 ya. Jadi setelah 0 detik dia langsung berpindah ke slide selanjutnya. Di sini juga ada sedikit pergeseran seperti ini. Tapi tidak terlalu berpengaruh. Kalau kita play seperti itu. Jadi hasilnya sama dengan versi standar dan mungkin di sini caranya lebih mudah. Dan ada satu kelebihan lagi di menggunakan cara ini, yaitu ketika kita melakukan perubahan di slide 1 yang utamanya ya, atau slide 2-nya, itu si perubahannya akan langsung diterapkan di slide transisinya. Jadi misalkan kita mau tambahkan shape lingkaran misalkan di sini. Warnanya merah. Nanti otomatis dia akan mengupdate. Nah, kalau kita lihat tuh, semuanya akan ada bulatan merahnya. Jadi dia akan update secara otomatis. Nah, di sini juga. Tanpa perlu kita harus membuat lagi. Karena kalau versi standar, kalau kita ada perubahan di slide 1 dan slide 2, maka kita harus buat ulang istilahnya. Karena ya ketika kita ubah di sini, hasilnya tidak akan berdampak ke sini. Karena ini hasil screenshot ya. Jadi kelebihan dari versi yang Morph plus Zoom ini adalah ketika kita ubah slide utamanya, maka semuanya akan ikut berubah di sini ya. Begitu pula jika kita ubah slide 2-nya, kita misalkan tambahkan kotak di sini. Maka semuanya akan update nih, slide 2, slide 2, slide 2. Jadi kalau kita play seperti itu. Jadi itu kelebihan untuk yang versi Morph dan Zoom-nya. Oke, kita sudah membuat custom transition. Terima kasih telah menonton video ini. Untuk kalian penonton setia Revolver Project, kalian bisa dapatkan template eksklusif dari Revolver Project
dengan mengunjungi link yang ada di deskripsi. Nah, saya Rehan Fauzan undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.